Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mutakin dengan NPM 2006178. Dalam kesempatan ini saya perwakilan dari kelompok 2 tugas aljabar linier dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Saudara Muhammad Rifki Al-Munawar sebagai pembuat materi. Yang kedua, Saudara Andi Arif sebagai pengedit. Yang ketiga, saya sendiri Ridwan Mutakin sebagai moderator. Yang keempat, Saudara Ilyas. Dan yang kelima, Saudara Denny sebagai penyampai presentasi dalam tugas aljabar linear ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya, Denny dan Ilyas, untuk menyampaikan presentasi di tugas aljabar linear ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyasa dari kelompok 2. Dan di sini ada rekan-rekan saya. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi yang akan dibahas, tipe penyelesaian SPL, cara mencari penyelesaian SPL dan contoh kasus. Nah, di sini saya akan memaparkan tipe penyelesaian SPL sama cara mencari penyelesaian SPL. Nah, nanti yang ketiga itu ada contoh kasus yang akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, di sini ada cara penyelesaian SPL. Ya, yang satu disebut koefisien apabila mempunyai satu solusi atau mempunyai B atau mempunyai banyak penyelesaian. Nah, yang kedua ada disebut tidak koefisien apabila tidak mempunyai penyelesaian. Nah, ini ilustrasi grafik dari garisnya. Yang ke satu ada no solution, yang kedua ada one solution, yang ketiga ada infinitely many solution. Nah, di sini ada cara mencari penyelesaian SPL. Dalam mencari penyelesaian SPL yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang ke satu ada menukar letak persamaan. Yang kedua, mengalihkan suatu persamaan dengan skala tak nol. Yang ketiga ada menambah suatu persamaan dengan kelipatan persamaan dengan yang lain. Nah, di sini ada metode substitusi, yaitu metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berat mengganti dalam metode substitusi salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan lain. Nah, di sini ada metode eliminasi. Pada metode eliminasi menentukan penyelesaian dari variabel X dengan cara mengeliminasi variabel Y, dan untuk menentukan penyelesaian variabel Y dengan cara mengeliminasi variabel X. Nah, di sini ada metode grafik. Ini metode grafik yang saya paparkan yang terakhir. Nanti selanjutnya sama rekan saya yang satu kelompok di kelompok 2, metode grafik. Langkah-langkah yang dilakukan pada metode grafik adalah menentukan grafik garis dari masing-masing persamaan, kemudian menentukan titik potong dari kedua garis. Titik potong dari kedua garis disebut penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel SPL DP yang disingkatnya. Nah, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Saputra dengan NPM 2006177. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemecahan eliminasi atau Gauss-Jordan. Dan saya meneruskan materi yang tadi dari Ilyas. Pemecahan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan merupakan penyelesaian sistem persamaan yang menghasilkan matrik dalam bentuk eselon tetangga baris. Selesaikan sistem persamaan dengan bentuk eselon baris harus dengan langkah-langkah di bawah ini. Langkah pertama, letakkanlah kolom yang paling kiri yang tidak terdiri dari seluruhnya dari 0. Kemudian tukarkan baris ke-1 dengan baris kedua, seperti gambar di bawah ini. Langkah kedua, jadikan kolom paling kiri pada baris 1 untuk memperoleh 1 utama. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Pada baris 1 untuk memperoleh 1 utama. Selanjutnya, langkah ketiga, tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris atas kepada baris-baris yang di bawah sehingga entry-entry di bawah 1 utama menjadi 0. Jadi, langkah yang ketiga adalah tambahkan kelipatan baris atas kepada baris-baris yang di bawah sehingga entry-entry yang ada di bawah 1 utama menjadi 0, seperti gambar berikut. Langkah 4. Sekarang tutupilah baris paling atas. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk baris yang tersisa. Contoh seperti gambar di bawah ini. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, kita dapat menyelesaikan dengan substitusi balik maupun dengan menjadikan bentuk eselon baris yang tereduksi. Entry bukan 0 pertama dalam setiap baris. Proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah satu matrik menjadi bentuk eselon baris yang tereduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang disebut eliminasi Gauss-Jordan adalah operasi-operasi baris elementer untuk mengubah satu matrik menjadi bentuk eselon baris yang tereduksi. Sedangkan prosedur yang hanya menghasilkan bentuk baris eselon disebut eliminasi Gaussian. Berikut adalah hasil dari langkah-langkah yang tadi dilakukan. Kemudian kita memperoleh hasil sebagai berikut. X1 ditambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7. X3 sama dengan 1. Kemudian X5 sama dengan 2. X1 sama dengan negatif 2X2 dikurangi 3X4 ditambah 7 sama dengan negatif 2 dikali R negatif 3 dikali T ditambah 7. X2 sama dengan R, X4 sama dengan T, X3 sama dengan 1, X5 sama dengan 2. Sistem tersebut konsisten dengan tak berhingga banyaknya pemecahan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan oleh moderator. Kepada teman-teman saya Deni dan Ilyas, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian presentasi di tugas aljabar linear ini. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi kami kelompok 2 dan umumnya teman-teman semua
yang berada di jurusan Prodi Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.